Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Aji Nugroho dengan NPM 224111198 dari kelas manajemen 22C. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian kepemimpinan keberagaman lintas budaya. Pengertian dari kepemimpinan keberagaman lintas budaya adalah kemampuan seorang pemimpin untuk efektif memimpin tim atau organisasi yang terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya, nilai, dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga pemimpin ini diwajibkan untuk dapat memimpin semua itu. Hal ini mengacu pada kemampuan untuk menghargai, mengelola, dan memanfaatkan keberagaman untuk mencapai tujuan bersama tanpa diskriminasi atau eksklusi. Selanjutnya yaitu ada manfaat kepemimpinan keberagaman lintas budaya. Ada beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama peningkatan inovasi. Keberagaman budaya memperkaya perspektif dan ide-ide, mendorong tim berpikir out of the box, sehingga dalam perusahaan dapat menciptakan inovasi dan kreativitas baru dalam menjalankan efektivitas perusahaan. Yang kedua yaitu peningkatan kreativitas, mempromosikan keterbukaan dan ide baru yang mendorong solusi yang lebih baik dan inovatif, sehingga kerjasama diperlukan dalam peningkatan kreativitas ini. Yang ketiga yaitu peningkatan pemecahan masalah, membangunkan berbagai keragaman seperti sudut pandang dan pengalaman membantu dalam mencari solusi yang komprehensif. Yang keempat yaitu peningkatan daya saing, menyesuaikan diri dengan pasar global yang semakin beragam dan memahami kebutuhan pelanggan dari berbagai latar belakang yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Yang terakhir yaitu peningkatan kinerja dalam organisasi. Dengan keberagaman, menghormati keberagaman, karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan, sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan keberagaman lintas budaya. Seperti manfaat, ada juga fungsinya. Di antaranya adalah yang pertama memfasilitasi kolaborasi, mendorong kerjasama keberagaman, dan pengembangan tim yang saling menghormati. Yang kedua yaitu membangun kesadaran budaya. Keberagaman membangun dan mengedukasi anggota tim tentang nilai-nilai budaya satu sama lain, sehingga membangun kesadaran antara satu sama lain juga. Yang ketiga yaitu memimpin dengan contoh, menunjukkan toleransi tinggi dan penghargaan terhadap keberagaman dengan tindakan sehari-hari. Yang terakhir yaitu menangani konflik, mengelola konflik yang mungkin timbul karena perbedaan budaya atau nilai, sehingga perlu penanganan dan pengembangan terhadap konflik tersebut sehingga tidak terjadi konflik lagi setelahnya. Ada juga kelebihan kepemimpinan keberagaman lintas budaya. Di antaranya adalah yang pertama, inovasi yang lebih besar. Dengan adanya keberagaman lintas budaya, mengundang berbagai perspektif dan pengalaman, tim dapat menciptakan ide-ide baru yang lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Keberagaman lintas budaya ketika diskusi yang lebih luas dan komprehensif memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Yang ketiga yaitu peningkatan reputasi organisasi. Organisasi yang mampu mengelola keberagaman dengan baik cenderung lebih disukai dan dihormati di masyarakat. Tetapi selain kelebihan ada juga kekurangan kepemimpinan keberagaman lintas budaya, yaitu yang pertama tantangan komunikasi. Komunikasi yang berbeda antara keberagaman, bahasa dan gaya komunikasi yang berbeda dapat menyulitkan kolaborasi yang efektif. Yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan. Beberapa individu mungkin tidak nyaman dengan perbedaan budaya dan lebih mementingkan keseragaman.
Yang ketiga yaitu potensi konflik antar budaya dan stereotip negatif dapat muncul jika tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan itu sendiri. Dalam kesimpulannya, keberagaman lintas budaya membutuhkan kesadaran yang tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk memanfaatkan keunikan setiap anggota tim untuk mencapai kesuksesan bersama. Ini bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga memanfaatkan sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi organisasi secara keseluruhan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.